Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada materi tentang animasi dengan menggunakan teknik Shape Tween. Oke. Seperti biasa kita siapkan area kerja ya. Silakan dipilih apakah menggunakan action script 2 atau 3. Kita pilih saja 3 ya. Oke. Kemudian animasi Shape Tween itu adalah animasi yang menunjukkan perubahan bentuk dari satu objek ke bentuk objek lain. Ya, misalnya kita membuat objek lingkaran mau dirubah ke bentuk kotak, dan proses perubahannya ini disebut dengan animasi Shape Tween ya. Oke, kita akan contohkan. Sebelumnya kita tentukan dulu pada bagian properties ya dengan memastikan bahwasannya tools yang kita gunakan selection untuk menampilkan tampilan properties, dan pastikan animasi Anda menggunakan standar yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada contoh ini saya mencontohkan frame FPS-nya atau frame rate-nya itu sebesar 30 ya, untuk memudahkan kita memperkirakan waktunya ya. Jadi FPS ini singkatan dari frame per second, dimana artinya nilai yang kita cantumkan di sini menunjukkan banyaknya jumlah gambar yang dihasilkan tadi dalam 1 detik ya, frame per second. Oke, kalau sudah, kita mulai. Pada lapisan atau layer pertama ini kita akan buat objek ya, berupa objek rectangle ya, kotak. Kita pilih saja objek kotak. Kemudian kita tentukan warna objeknya, misalnya berwarna biru. Oke. Kemudian kita gambar objeknya di sini, kotak ya. Sudah. Dan kita mau membuat animasi yang durasi waktunya atau lamanya itu sekitar 2 detik. Nah, kalau tadi 1 detik sama dengan 30 frame, maka untuk menghasilkan 2 detik kita tinggal jumlahkan framenya, 30 kali 2 yaitu 60. Maka di frame ke-60 ya, di frame ke-60 kita klik kanan, kemudian pilih insert keyframe. Oke. Nah, sekarang sudah ada di frame pertama objek berupa rectangle atau kotak, dan di frame terakhir juga sama. Kita gunakan selection tool ya. Kemudian untuk menghasilkan animasi Shape Tween, yaitu animasi yang merubah objek dari satu bentuk ke bentuk lain, maka di frame terakhir yaitu frame ke-60 objeknya kita ganti ya, kita hapus saja, pilih dari menu ya, di blok dulu, pilih menu edit, clear ya, untuk menghilangkan objek. Maka di sini akan terlihat perbedaannya. Di frame pertama warna lingkaran hitam, di frame terakhir lingkarannya putih. Ini menandakan apa? Tidak ada gambar di frame ini ya. Kalau warnanya hitam itu menandakan ada objek atau ada gambar. Nah, kita ganti gambar tadi yang berbentuk rectangle atau kotak dengan tulisan. Misalnya kita gunakan text tool. Oke, kita gunakan text tool ya. Kita gunakan text tool. Nah, kita gunakan text tool. Oke, kita ketikkan tulisan dengan kata flash ya, flash. Oke.
kita gunakan lagi selection tool untuk mengakhiri pengetikan. Kita posisikan dia di sebelah kanan, dan kali ini warnanya kita ganti untuk menunjukkan bahwasanya shape twin juga bisa terjadi pada objek dengan warna yang berbeda ya. Kita ganti warnanya menjadi merah. Oke. Nah, sekarang lihat di frame pertama, jika saya klik frame pertama, oke, saya klik frame pertama, objeknya berupa kotak. Saya klik frame terakhir, objeknya berupa tulisan dengan kata flash ya. Nah, sekarang perhatikan, syarat untuk menghasilkan sebuah animasi dengan teknik shape twin itu objeknya, baik frame pertama maupun frame terakhir, itu objeknya harus sama-sama berbentuk shape. Sementara objek terakhir kita itu berupa tulisan ya, teks, berupa teks, dan ini tidak dikatakan sebagai bentuk shape. Nah, untuk merubah teks menjadi bentuk shape, yang harus kita lakukan ya, pilih dulu objek teksnya menggunakan selection tool, kemudian kita rubah melalui menu modify, break apart ya, break apart, atau bisa Anda tekan Ctrl B. Nah, ketika kita klik menu break apart, maka di sini akan terlihat perubahan bahwasanya teks yang tadi satu kata ya, sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa huruf ya. Nah, tetap saja ini belum berupa shape, masih berupa teks karakter ya. Maka kita lakukan sekali lagi konversinya dengan memilih menu modify kembali, pilih lagi break apart. Nah, sekarang lihat objek teks kita sudah berubah menjadi bentuk shape. Jadi bentuk shape itu ditandai dengan titik-titik pada area objek tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat objek di frame pertama berupa kotak atau rectangle, objek di frame terakhir berupa objek dengan shape dengan tulisan flash ya. Nah, untuk memberi animasi shape twin, caranya pilih frame pertama terlebih dahulu, kemudian pada menu pilih frame pertama, kemudian klik kanan, ini di frame pertama klik kanan, kemudian pilih create shape twin ya, create shape twin. Oke, kita klik create shape twin, maka lihat apa yang terjadi. Di layer 1 tadi akan terlihat sebuah panah panjang dari frame pertama ke frame terakhir dengan latar warna hijau muda. Ya, ini untuk menunjukkan perbedaan antara teknik shape twin dengan motion twin. Kalau motion twin berwarna biru muda, maka shape twin berwarna hijau muda. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, kita pilih menu control play. Lihat di sini terlihat perubahan bentuk, atau kita pilih saja control test movie ya, atau control enter di keyboard. Nah, lihat di sini terjadi animasi perubahan bentuk dari bentuk rectangle atau kotak menjadi sebuah tulisan dengan kata flash ya. Nah, itulah teknik shape twin. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas pengembangan dari shape twin ini ya, namanya hint ya, shape hint ya. Nah, apa itu shape hint? Kita akan coba berikan perbandingan ya, perubahan antara shape dengan hint tanpa hint ya, dengan tanpa hint. Kita buat dulu layer baru. Kita buat layer baru, add new layer. Kita buat beri nama hint ya, hint. Oke, sudah. Nah, pada frame pertama layer hint ini kita gambar sebuah objek. Misalnya di sini kita pilih objeknya berupa polystar tool ya. Klik polystar tool, kita beri warna ya merah juga nggak apa-apa. Kita gambar di sini polystar tool.
Oke, kita letakkan dia di atas seperti ini ya. Pada frame terakhir kita tambahkan objek, klik kanan, insert keyframe ya, insert keyframe. Kemudian objek Polystar ini kita hapus, pilih menu edit, clear. Kita ganti dengan objek berupa tulisan atau karakter ya, kita gunakan text tool ya. Kita ketikkan saja huruf A ya, tapi kali ini ya mungkin kita ganti saja menjadi huruf A kecil ya, A kecil. Warnanya kita ganti menjadi warna hijau misalnya ya, hijau tua ya, oke. Nah, mungkin bisa kita besarkan hurufnya, oke, seperti ini. Nah, sekarang di frame pertama itu ada objek berbentuk Polystar, di frame kedua dari layer hint ada objek berbentuk karakter huruf A ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, objek animasi shape tween hanya bisa diterapkan pada objek berbentuk shape. Nah, karakter huruf A ini harus kita rubah ke bentuk shape. Caranya tadi pilih modify, kemudian pilih break apart ya. Nah, sekarang lihat objeknya langsung berbentuk shape, dan kita hanya lakukan sekali. Kenapa? Karena dia hanya sebuah karakter. Kalau tadi berupa kata ya, jadi kalau kita break apart, dia dipisah dulu menjadi karakter-karakter. Jadi kita harus melakukannya sebanyak 2 kali, tapi kali ini hanya sekali ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa lakukan animasi dengan cara klik kanan pada frame pertama, kemudian pilih create shape tween ya. Maka nanti terlihat di sini berupa panah memanjang dengan warna latar hijau ya, menunjukkan animasi sudah bekerja. Ayo kita cek, tekan Ctrl play. Lihat di sini. Nah, ini objeknya beranimasi tanpa hint ya. Kalau gitu nih layernya saya ganti dulu. Saya ganti dengan nama no hint ya. Oke. Sudah. Sekarang kita akan membuat perbandingan untuk memahami apa itu hint ya. Maka caranya kita buat saja layer baru ya dengan nama hint ya, pakai hint. Oke. Kemudian layer yang ini tadi ya, kita tekan tulisan layer no hint ya, maka di sini semua frame akan diblok. Kemudian pada salah satu frame ini Anda klik kanan, pilih copy frame ya, copy frame. Kemudian untuk mempastekannya Anda klik layer hint yang baru ya, klik sehingga semuanya diblok. Kemudian klik kanan di sembarang frame, kemudian pilih paste frame. Nah, di sini nanti akan tercopy semua objek yang ada di frame tersebut ya. Nah, untuk membedakan ya mana ya, animasi yang pakai hint, mana yang tanpa hint, maka di sini kita pindahkan posisi objeknya ya. Oke, di layer pertama. Tapi ingat, kita agar tidak mengganggu objek yang ada di posisi yang sama ya pada layer yang lain, kita gembok saja. Ini layer no hint dan layer satunya kita gembok, itu dengan cara menekan titik yang berada pada kolom lock ya, atau gembok ya. Kita lock.
agar nanti objek yang ada di layer ini tidak terganggu ya. Nah, kalau sudah kita blok ya, yang di sini yang ada di layer hint kita geser ke bawah ya, maka layer yang no hint objeknya tidak terganggu walaupun kita blok tadi secara keseluruhan ya. Kemudian yang di frame terakhir juga kita blok, kita geser ke bawah. Oke, sekarang kita coba jalankan Ctrl P, maka di sini ada 3 buah animasi ya. Yang satu berupa animasi kotak berubah menjadi tulisan flash, yang dua lagi dengan animasi yang sama yaitu polygon berubah menjadi huruf A ya. Nah, di sini kita akan fokus ke layer yang menggunakan hint. Oke. Nah, untuk memberikan hint pada animasi shape ini, kita pilih frame pertama dari layer hint ya. Kita pilih frame pertama dari layer hint. Oke. Kemudian kita pilih modify. Kita pilih menu modify, kemudian pada submenu shape di situ ada pilihan add shape hint, atau bisa dengan menekan tombol Ctrl Shift H pada keyboard ya sebagai shortcut ya. Kita klik add shape hint, maka perhatikan apa yang terjadi. Di sini akan muncul sebuah tanda berupa lingkaran dengan huruf abjad kecil ya, berupa huruf A. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hint. Jadi hint ini berfungsi sebagai tanda di mana titik perubahan itu akan difokuskan. Nah, hint ini bisa kita geser kemana kita inginkan. Sebagai contoh, saya tempatkan dia di titik tengah atas ya, di posisi sudut atas ya. Nah, jadi artinya proses perubahan itu diawali dengan titik ini ya. Oke. Kemudian pada frame terakhir ya, di frame terakhir objek berikutnya juga memiliki hint ya. Nah, jadi kita tinggal geser titik perubahannya di mana ya. Nah, saya letakkan di ujung dari huruf A ini ya. Nah, kalau sudah, mari kita lihat seperti apa perubahan antara animasi yang menggunakan hint dengan animasi yang menggunakan tanpa hint ya, tanpa menggunakan hint maksudnya. Oke, kita lihat. Kita tekan tombol Ctrl, kemudian pilih play. Lihat di sini antara animasi ya, kita pilih saja test movie ya. Lihat antara animasi yang menggunakan hint ya, itu berada di bagian bawah, dengan animasi yang tanpa hint ini berada di bagian atas. Ini akan memiliki bentuk proses animasi yang berbeda ya, animasinya beda. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan hint, fokus perubahan ada pada titik yang tadi kita tetapkan. Nah, hint bisa kita gunakan lebih dari satu. Oke, kita tutup dulu. Kita pilih lagi frame pertama. Kita tambahkan lagi hint di sini ya. Tambahkan hint, modify, save, add hint, maka akan muncul titik kedua ya, seperti ini. Sudah? Dan kita letakkan posisinya di mana, jadi fokus perubahan ada di sini ya. Atau saya geser di bawah ini dan di sini. Ya, atau dibalik juga boleh. Ya. Dan pada frame yang terakhir ya, ini saya rubah posisinya, A-nya di sini, B-nya di sini. Jadi titik perubahan berfokus pada ekor dari huruf A tadi. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya.
pilih Control Test Movie atau Control Enter. Lihat di sini. Nah, perubahan titiknya nampak berbeda ya, berfokus pada ujung huruf. Atau kita coba ubah posisinya. Oke, dimana titik perubahannya saya geser, A-nya di sini, B-nya di sini ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Control Test Movie, lihat hasilnya berbeda ya, fokusnya pada dua titik yang terakhir dan yang di awal. Nah, itulah teknik shape hint ya. Jadi fungsi dari shape hint ini adalah untuk mengganti proses perubahan bentuk dari teknik animasi shape twin ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, jika Anda tidak ingin menggunakan shape hint ya, mungkin hasilnya kurang begitu baik, kita ingin membatalkan atau menghilangkannya ya, ini tidak bisa dengan menggunakan undo saja ya, tapi kita bisa hilangkan dengan memilih menu modify kembali, shape, kemudian di sini ada ya, tentunya dipilih frame pertama ya, pilih frame pertamanya, kemudian pilih menu modify, shape, kemudian hilangkan di sini remove all hint untuk membuang hint yang sudah kita pakai tadi. Nah, kalau sudah, silakan dilihat, dia akan kembali tampil normal ya. Nah, sama seperti animasi yang ada tidak menggunakan hint. Oke. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini tentang teknik animasi shape twin dan pengembangannya berupa shape hint ya. Nah, jangan lupa bantu kami untuk terus berbagi pengetahuan tentang animasi dengan cara subscribe channel kami ini, kemudian like, dan jangan lupa berikan komentar positifnya, dan silakan di-share untuk teman-teman yang membutuhkan agar kita juga sama-sama meraih pahala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.